yang mewawancarai Paul. Saya Alvina Aulia mewawancarai Guru Rizky. Saya Hazel mewawancarai dan saya Mawar mewawancarai Guru Rizky. Oke, saksikan videonya ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Dadah. Lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah bersama narasumber kita yang ingin kita ajukan beberapa pertanyaan ya. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afif Rizky dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan narasumber kita bernama Fatika Afira Ranghawati. Mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Mungkin bisa Kak Fira jawab. Sudah berapa lama Kak Fira mengajar sebagai guru PAUD? Mengajarnya sudah 1 semester, berarti sudah 6 bulan. Oh, baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan kedua atau pertanyaan selanjutnya. Apa yang menjadi tantangan Kak Fira saat menjadi guru PAUD? Karena kalau bicara tentang tantangan, karena ini anak-anak PAUD, jadi masih anak kecil, jadi kita memprioritaskan bermain sambil belajar. Terus selain itu, karena mereka masih anak-anak, bahasa yang digunakan itu harus bahasa yang mudah dipahami sama bahasa yang biar mereka gunakan sehari-hari, biar mereka mudah mengerti pelajaran atau apa yang kita kasih, ilmu apa yang kita kasih. Kemudian harus bahasa yang sopan, yang lembut, biar mereka tidak merasa merasa tertekan dalam belajar dalam ruangan maupun di luar ruangan. Juga mengajar anak PAUD itu tidak terlalu serius ya Kak ya, dibawa bercanda gitu. Iya, utamakan bermain tapi juga sambil belajar. Langsung kita masuk ke pertanyaan selanjutnya aja ya Kak ya. Hal apa yang membuat Kak Fira senang menjadi seorang guru? Kalau soal itu saya pribadi karena mungkin suka sharing, jadi senang membicarakan hal apa saja, berbagi kepada orang lain, apalagi ini guru ya, jadi kita mengajarkan sesuatu yang sudah kita pelajari, itu pasti punya kesenangan tersendiri, punya rasa puas tersendiri. Selain juga kita berbagi hal-hal yang bermanfaat, juga memperkuat ingatan kita atau ya tentang materi atau pelajaran atau ilmu yang kita punya. Mungkin cukup bagi saya jawaban dari Kak Fira tadi, dari narasumber kita tadi ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Kak Fira tentang kurikulum yang berubah-ubah? Oke, kalau bicara soal kurikulum, mungkin di PAUD itu tidak terlalu gimana-gimana ya pengaruhnya, tapi tetap saja kalau misalnya kita bicara secara umum kurikulum ya, karena lepas dari PAUD, SMP, SMA atau SD, tapi kalau ada perubahan kurikulum yang selalu berubah-ubah itu pasti ada pengaruhnya ke guru maupun ke siswa. Mungkin di siswa itu tidak terlalu yang kayak signifikan, tapi karena intensitasnya atau karena waktu lama nanti siswa tuh ngerasa ini polanya kok berubah-berubah guru ngajarnya, jadi itu nanti pasti ada pengaruhnya ke siswa, jadi itu kurang efektif, efisien dalam pelajaran atau menyampaikan pelajaran kalau kurikulumnya diubah-ubah, nggak konsisten gitu. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya Kak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Kak Fira terhadap sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Kalau sistem pendidikan Indonesia sekarang, kalau bahasa kasarnya memang memprihatinkan, pasti butuh perbaikan. Tiap kebijakan pasti punya pro dan kontra, tapi kita pasti berharapnya sistem pendidikan kita di Indonesia pasti menguntungkan atau membuat semua pihak itu tidak ada yang dirugikan. Jadi untuk sistem pendidikan Indonesia sekarang tentu saja masih banyak perubahan atau kebijakan-kebijakan yang perlu dipertimbangkan lagi. Itu sih untuk sistem pendidikan kita di Indonesia ini. Gitu. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Apa harapan Kak Fira ke depannya untuk pendidikan di Indonesia saat masa mendatang?
Kalau harapan ya pastinya lebih baik ya, kalau klasik jawaban pastinya kayak gitu. Lebih baik pagi, kayak tadi yang sudah saya bilang, tidak merugikan pihak manapun, siswa, guru, maupun yang lain-lainnya. Karena memang kita negaranya negara demokrasi, karena kalau bicara sistem tuh sebenarnya dari siswa, dari guru-guru ke siswa itu bisa bikin sistem sendiri. Tapi karena kita negara demokrasi, semuanya harus dari atas. Jadi untuk melakukan atau merombak atau mempunyai harapan untuk sistem pendidikan Indonesia sekarang ya harus sistematis, dia harus dari atas. Jadi harapannya pasti ya harus lebih baik lagi, mempertimbangkan banyak pihak, jangan merugikan pihak manapun gitu. Terima kasih ya Kak atas semua jawaban dari pertanyaan saya. Pertanyaan itu tadi pertanyaan terakhir dan sekaligus menutup wawancara saya. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Kak Fira sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bersama saya Alvina Aulia. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Dahrun, guru MI di MI Miftahul Ulum Pelangan. Baik, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dahrun karena sudah bersedia untuk saya wawancarai ya Pak ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat dan baik-baik saja. Baik, apakah sudah bisa dimulai wawancaranya Bapak? Ya silakan. Baik, dimulai dari pertanyaan pertama yang sederhana saja. Sudah berapa lama Bapak mengajar? Sudah berapa lama Bapak menjadi seorang guru? Bapak mengajar sejak tahun 2004 hingga saat ini. Jadi kurang lebihnya Bapak mengajar di madrasah sekitar 20 tahun. Wah, cukup lama ya Pak ya? 20 tahun. Alhamdulillah. Lalu tantangan Bapak saat menjadi guru apa aja sih Pak, kalau boleh diceritakan? Kalau tantangan sih banyak sekali, ya. Iya. Jadi salah satunya tantangan yang sering dialami oleh semua guru di semua lembaga, yang pertama adalah keterbatasan sumber daya, seperti buku yang kurang memadai dan fasilitas yang kurang baik. Terus yang kedua, kelas yang beragam. Nah, jadi kadang-kadang tingkat kemampuan anak dan minat belajar atau gaya belajar yang beragam bisa menjadi tantangan. Nah, jadi di sini guru harus menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus yang selanjutnya terkadang disiplin siswa. Nah, jadi mempertahankan disiplin kelas tersebut bisa menjadi tantangan, terutama ketika siswa yang sulit diatur. Jadi di sini guru harus mempunyai keterampilan manajemen kelas yang baik untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Saya rasa itu tantangan yang semua dialami oleh masing-masing guru di semua lembaga. Baik Bapak, lalu bagaimana sih, apa yang membuat Bapak senang menjadi seorang guru terkait dengan tantangan yang tadi? Lalu apa yang membuat Bapak senang menjadi seorang guru? Nah, jadi sebagai seorang guru, terkadang ada beberapa hal yang membuat semua guru senang dalam profesinya sebagai guru. Salah satunya adalah guru bisa membentuk dan mempengaruhi generasi mendatang. Jadi guru melihat perkembangan positif dan pertumbuhan siswa dalam memberikan kepuasan tersendiri. Yang kedua, di dalam proses pembelajaran, keterlibatan dalam proses pembelajaran, yakni melihat kemajuan atau kemampuan siswa. Terus yang selanjutnya, fasilitas dalam pembelajaran. Nah, jadi di sini guru juga senang mengajar. Biasanya menemukan kegembiraan dalam mengeksplorasi metode pengajaran yang inovatif dan kreatif. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan inspiratif dapat menjadi pengalaman yang memuaskan untuk semua guru. Terus yang selanjutnya, pencapaian dan pengakuan. Nah, ini yang sangat penting sekali, ya. Ini yang sangat penting sekali, yaitu pencapaian dan pengakuan. Melihat hasil kerja keras mereka tercermin dalam prestasi. Salah satunya prestasi siswa, dan mendapat pengakuan atas kontribusi dalam dunia pendidikan. Itu yang membuat semua guru senang dengan profesinya. Bagaimana dengan hal yang membuat Bapak termotivasi untuk menjadi seorang guru? Jadi motivasi seorang guru ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, ya. Yang pertama, ini semua guru ya, saya rasa di semua lembaga
hasrat untuk membantu dan mempengaruhi. Ya, banyak guru merasa termotivasi oleh keinginan untuk membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka dan memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua di sini cinta akan pembelajaran. Cinta akan pembelajaran dan pendidikan, ingin berbagi ilmu, pengetahuan dan menginspirasi siswa untuk belajar. Ya, terus yang ketiga, ya, seorang guru termotivasi, kepuasan dalam melihat kemajuan siswa dalam prestasi akademis itu salah satu sebagai bentuk motivasi. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah pengakuan dan apresiasi dari siswa, dari orang tua, rekan kerja, dan masyarakat. Itu sangat penting sekali. Itulah yang memotivasi, ada beberapa hal yang memotivasi. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Lalu terkait dengan perubahan kurikulum, kira-kira bagaimana pendapat Bapak tentang kurikulum yang selalu berubah-ubah di sistem pendidikan Indonesia sekarang ini? Nah, jadi saya rasa menurut pendapat saya, perubahan dalam kurikulum pendidikan merupakan hal yang lumrah dan penting untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi kebutuhan siswa dan tuntutan kerja, namun perubahan yang berulang-ulang dan tidak konsisten dalam kurikulum dapat membuat beberapa dampak. Di sini ada beberapa dampak yang ada kekurangan dan ada kelebihannya tentunya di sini. Nah, perlu saya sampaikan bahwa perubahan kurikulum itu tentunya di daerah-daerah barat, ya, di daerah barat sana 20 tahun dia sudah pelajari 20 tahun yang lalu, baru saat ini kita pelajari. Nah, itu, ya, itu 20 tahun yang lalu diajarkan di negeri barat, kita baru sekarang ini mempelajarinya. Nah, jadi terkait masalah perubahan kurikulum, saya rasa hal yang lumrah, tapi tentunya memiliki dampak, ya, dampak lainnya juga ada dampak negatif, apa namanya, ada juga kekurangannya. Nah, jadi sini saya akan bahas terkait masalah kelebihan dari kurikulum, perubahan kurikulum tersebut. Yang pertama di sini perubahan dalam kurikulum dapat memastikan materi tetap relevan dan perkembangan teknologi ilmu pengetahuan. Itu kelebihannya. Terus yang kedua, kemajuan dalam metode pengajaran memungkinkan guru untuk menggunakan pendekatan efektif dan menarik bagi siswa. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Terus apa saja kekurangannya? Tentunya di sini kalau ada kelebihan, tentu ada kekurangannya. Ya, nah, jadi kekurangannya di sini kita bahas juga supaya pemerintah juga bisa paham tentang hal ini. Ya, ketidakpastian. Ya, ketidakpastian, perubahan yang terlalu sering atau mendadak menimbulkan ketidakpastian bagi guru, bagi siswa, bagi orang tua. Mereka mungkin akan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terlalu cepat. Itu yang pertama, untuk kekurangan. Yang kedua, tentunya bagi guru akan menjadi PR besar di sini. Ya, beban tambahan bagi guru. Ini buku di semua guru ini, di semua lembaga. Ya, itu harus terus-menerus mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan perubahan kurikulum tersebut yang menambah beban kerja mereka. Ini saya rasa semua guru merasakan apa yang dirasakan bagi lembaga MI, SD atau MTS, SMP, MA dan SMA. Saya rasa sama dengan perubahan kurikulum. Ada dampak positif atau kelebihan dan ada kekurangan. Saya rasa itu. Terus bagaimana caranya untuk menangani hal tersebut? Nah, ini menurut hemat saya, tentunya di sini kita berharap sebelum perubahan kurikulum tersebut, kita juga menyarankan ada solusi. Yang pertama, di sini konsultasi keterlibatan, dan keterlibatan itu sangat penting, ya, untuk melibatkan para ahli pendidik, guru, siswa, dan orang tua. Ya, itu sangat penting sekali. Ya, dalam proses perubahan kurikulum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dan dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya rasa siswa juga akan mengeluh dalam perubahan kurikulum. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Baik Bapak, terima kasih. Lalu bagaimana pandangan Bapak terhadap sistem pendidikan di Indonesia saat ini melihat dari perubahan kurikulum yang sebelumnya tadi? Kira-kira bagaimana pandangan Bapak terhadap sistem pendidikan di Indonesia saat ini, Pak? Nah, jadi saat ini sistem pendidikan di Indonesia banyak menghadapi berbagai tantangan. Ada juga peluangnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi mendatang. Nah, seperti dalam
peribahasa atau apanya ya, motivasi sebagai kata motivasi, generasi muda saat ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Nah, jadi yang saya bahas tantangannya apa dalam kehidupan atau dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Yang pertama tantangannya, jadi kualitas pendidikan masih terdapat disparitas perbedaan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, antar sekolah swasta dan sekolah negeri. Nah ini itu yang pertama. Terus yang kedua, akses dan kesetaraan. Masih ada masalah aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu dan daerah terpencil. Nah, jadi pemerataan akses pendidikan serta kesetaraan dalam pendidikan masih menjadi isu penting. Jadi sekarang bagaimana peluangnya bagi siswa-siswi yang tidak mampu terkait masalah pendidikan di Indonesia ini? Tentunya ada di sini hal yang perlu diharapkan. Yang pertama adalah peningkatan akses pendidikan. Program-program pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar, ada namanya bantuan operasional sekolah, sehingga membantu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Jadi dengan bantuan tersebut, tentunya di sini tidak ada alasan siswa untuk tidak sekolah karena dia tidak mampu dan lain sebagainya. Nah, jadi semuanya sudah difasilitasi oleh negara, baik itu Kartu Indonesia Pintar, ada bantuan operasi sekolah dan lain sebagainya. Banyak sekali program-program yang ditunjukkan oleh pemerintah. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan pada poin yang. Lalu Bapak, sebagai pertanyaan terakhir, kira-kira apa harapan Bapak ke depannya untuk pendidikan di Indonesia saat masa mendatang? Ya, harapan sih banyak sekali sih sebenarnya harapan. Jadi harapan saya untuk masa depan pendidikan agar setiap individu memiliki akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan yang memungkinkan mereka untuk mencapai potensi terbaik mereka. Jadi di sini yang pertama saya berharap setiap anak tanpa terkecuali memiliki akses yang merata dan adil terhadap pendidikan berkualitas tanpa kendala oleh faktor ekonomi, geografis dan sosial. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini harapan ya, saya berharap adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sekolah, industri dan masyarakat dalam mendukung pengembangan pendidikan yang holistik dan relevan dengan kebutuhan. Saya rasa itu harapan-harapan kita sebagai seorang pendidik untuk depannya bisa diberikan. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Dan lagi. Baik, Bapak sudah, Bapak. Dengan berakhirnya tadi pertanyaan yang sudah saya ajukan, jadi wawancaranya sudah bisa diakhiri. Sebelumnya saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak Dahrun sudah bersedia untuk saya wawancarai. Baik Bapak, pamit undur diri. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kami pada siang hari ini karena sudah siap untuk diwawancarai. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Hati Mukus, kemudian narasumber kami Ridho Hayatin. Terima kasih. Langsung saja ke pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada narasumber kami adalah sudah berapa lama Anda mengajar? Berapa lama saya mengajar? Kurang lebih sekitar 3 tahun. Sekitar 3 tahunan. Ya. Kemudian baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana atau apa tantangan yang Anda sendiri hadapi ketika mengajar menjadi seorang guru itu? Tantangan menjadi seorang guru itu pasti ada. Setiap pekerjaan memiliki tantangannya masing-masing. Tergantung kita bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Apalagi yang kita ajarkan tuh anak murid yang berbagai macam karakter dan sifat. Bukan 1 atau 2 orang, tapi banyak orang yang kita ajarkan. Lalu bagaimana cara kita mengatasi anak-anak murid yang bisa dikatakan bandal, yaitu dengan cara memberikan perhatian khusus kepada mereka. Berarti untuk mengatasi tantangan yang dihadapi itu sendiri itu hal yang biasanya dilakukan itu untuk mengatasi tantangan itu sendiri itu yaitu kita itu juga bisa kayak
kita bisa untuk lebih dekat sama Iya. murid Murid itu kita, tersendiri. biar kita lebih memahami sifat dan karakter Ya, mereka. ya kita tidak tahu kan apa kendala mereka sehingga mereka melakukan suatu kesalahan, entah itu karena faktor keluarga, faktor lingkungan sekitarnya atau apalah gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa yang membuat Anda itu termotivasi untuk menjadi seorang guru? Motivasi saya menjadi seorang guru itu yaitu pertama saya termotivasi dari seseorang yang mempunyai suatu impian yang sangat menarik, yaitu mencerdaskan bangsa. Kan kita tahu sendiri Indonesia itu memiliki pendidikan yang masih dikatakan rendah. Nah, saya ingin melakukan perombakan kepada Indonesia, yaitu dengan cara mencerdaskan anak didik mulai dari lingkungan sekitar kita. Baik, sebuah motivasi yang sangat indah ya. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih pandangan Anda sendiri itu terhadap sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Menurut saya sistem pendidikan saat ini yang ada di Indonesia ini menurut saya kurang bagus, karena menurut hasil penelitian PISA tahun 2022 Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 79 negara. 79 negara. Ya. Terus hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang sangat rendah dan masih perlu ditingkatkan. Pertanyaan terakhir yang akan saya ajukan yaitu apa sih harapan Anda untuk sistem pendidikan Indonesia untuk kedepannya itu seperti apa? Harapan saya untuk sistem pendidikan Indonesia untuk kedepannya itu semoga lebih baik, kurikulumnya bisa bisa dijangkau oleh sekolah-sekolah yang terpencil, bisa digunakan sekolah-sekolah yang terpencil, karena ini masih cuma beberapa sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka, kurikulum K13 masih belum sempurna mereka menggunakannya, dan anak didik kami bisa menyelesaikan diri mereka dengan kurikulum yang baru. Baiklah, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber kami. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh narasumber kami ucapkan terima kasih untuk waktu dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Untuk mengakhiri wawancara saya pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan guru terbaik yang saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Pekat, yaitu dengan Bapak Adriansa SPD. Izin Pak, ada beberapa pertanyaan mengenai profesi guru yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yaitu yang pertama yang ingin saya tanyakan, sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah? Terima kasih Mawar ya yang sudah beri kesempatan ya untuk sama-sama berbagi knowledge ya, sharing pengetahuan tentang bagaimana di dunia pendidikan. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Ardiansa. Saat ini kita sebenarnya jaringannya lagi agak masalah karena lagi di rumah besar, rumah peninggalan Belanda zaman kuno dulu gitu. Nah, untuk terkait berapa lama saya sudah mengajar, saya sebenarnya setelah keluar dari universitas di 2018, saya melanjutkan pengabdian di SMK 1 Pekat sudah 4 tahun. Kemudian sekarang mengabdi di SMA 1 Pekat ya kurang lebih sudah 3-4 bulan. Jadi totalnya ya kira-kira hampir 4 tahun 6 bulan lah saya di guru gitu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yang akan saya tanyakan itu apa yang menjadi tantangan Bapak saat ini ketika menjadi seorang guru? Sejauh ini sih ada beberapa tahapan yang memang menjadi tantangan, bukan saja saya sendiri ya, bukan saya saja sendiri, dan mungkin juga dirasakan oleh guru-guru yang lain juga. Nah, setelah saya analisis dan kemarin juga saya sudah menulis satu buah judul buku yang tentang itu kepemudaan dan sosialismenya, tantangan guru itu ada 3 tahap.
gitu yang telah kita bagi. Yang pertama itu tantangan internal. Nah, tantangan internal ini adalah tantangan di mana kebijakan internal sekolah yang pada saat kita berada di dalam satu instansi, tentu ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memang tidak sepaham dengan alur pikiran kita sebenarnya. Nah, namun itu dapat kita inisiasi secara bersama dengan bagaimana memahami tupoksi dan pekerjaan kita sebenarnya, dan memahami bagaimana apa saja sih job desk kita dengan melalui kurikulum yang saat ini sudah dirubah dari KTSP, kemudian dari K13 berubah menjadi kurikulum merdeka. Nah, RPP dan silabusnya dirubah menjadi capaian potensi, kemudian capaian penilaian, dan juga indikator-indikator lainnya. Nah, saya rasa tantangan pertama itu adalah tantangan dari internal. Tantangan kedua itu adalah tantangan eksternal, yang dimana tantangan ini adalah tantangan yang memang diberikan ya, yang kita dapatkan dari luar sekolah. Yang pertama, sumber-sumber kenakalan anak-anak kita saat ini itu berasal dari konteks pergaulan yang luar daripada yang istilahnya yang menjadi tidak baik gitu. Artinya mereka mengadopsi pikiran-pikiran secara eksternal itu, pikiran-pikiran yang di luar daripada sekolah itu hanya dibawa ke sekolah, sehingga menjadi tantangan sendiri untuk guru-guru. Nah, termasuk saya sendiri yang terlibat aktif di ekstrakurikuler, dan itu tantangan itu yang coba kita pecahkan. Artinya bagaimana membuat sebuah pola pelajaran melalui edukasi ekstrakurikuler, sehingga tantangan eksternal itu bisa kita pecahkan secara bersama. Dan yang ketiga itu ada istilahnya tantangan yang memang berasal dari sendiri. Nah, tantangan ini adalah terkait dengan minat dan gemar siswa. Nah, tantangan ini adalah tantangan yang memang yang diberikan daripada perilaku siswa di kesehariannya, sehingga perilaku-perilaku yang terjadi saat ini itu sudah terjadi, ada pergeseran gitu. Ada pergeseran nilai yang terjadi. Anggap saja ketika zaman dulu kita di sekolah, ya sudah artinya masih ada yang mengikuti moralitas. Nah, yang sekarang itu terjadi pergeseran gitu. Maka teknik apa yang dilakukan saat ini? Ya, kita belajar dengan zamannya. Artinya kita melakukan pembelajaran sesuai dengan zamannya. Kira-kira seperti itu. Baik, yang dapat saya tangkap dari tantangan yang saat ini Bapak hadapi itu ada tantangan internal, eksternal, dan dari diri seorang itu. Kemudian yang saya ingin tanyakan yaitu hal apa yang membuat Anda senang menjadi seorang guru? Termotivasi ya. Hal yang membuat Bapak senang menjadi seorang guru, beda lagi dengan motivasi. Hal apa yang membuat saya termotivasi? Jadi jaringannya ini. Ya. Sejak dulu, saya boleh cerita sedikit ya. Jadi sejak saya SD, kemudian SMP, kemudian sampai di sekolah menengah atas, saya tidak pernah keluar daripada yang namanya peringkat. Di SD dulu peringkat saat kelas 6, kemudian selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kemudian SMP juga begitu, kemudian sehingga juara umumnya, kemudian SMA juga begitu. Nah, dari cikal bakal itulah terlahir keinginan saya melanjutkan pemikiran saya dan mampu pikiran saya dan mampu memberikan edukasi lagi di siswa-siswa lainnya. Nah, ini membuat saya juga termotivasi bahwa guru-guru senior saya dulu itu selalu memberi saya pelajaran bahwa kamu jangan sampai di sini. You have a thinking, gitu. Open your mind. Itu buka pemikiran kamu bahwa you can, kamu bisa, gitu. Kamu bisa lebih daripada ini, more than there. Artinya adalah yang memotivasi saya saat ini itu, gitu. Artinya saya ingin melibatkan semua hidup saya, melibatkan semua pikiran saya untuk mengabdi di tanah air ini. Untuk bagaimana kita membalas kebaikan-kebaikan membangun Indonesia, dan saat inilah kita kita untuk bagaimana membalas sejarawan kita dulu untuk mengabdi di tanah air, seperti itu. Terima kasih Bapak. Kemudian yang saya
selanjutnya ingin saya tanyakan yaitu bagaimana pendapat Bapak tentang kurikulum yang berubah-ubah. Seperti kemarin kan sudah K13, sekarang diubah lagi di kurikulum Merdeka. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, betul. Seiring perkembangan zaman, di sekolah juga terjadi pergeseran. Gitu. Kurikulum ini dirubah sebanyak beberapa, mulai dari menggunakan garis besar haluan negara atau yang disebut dengan GBHN, kemudian mulai dari diganti dengan KTSP, kemudian masuk di K13, kurikulum K13, dan hingga saat ini dirubah di kurikulum Merdeka. Nah, sebenarnya hal ini sama saja sebenarnya, hanya cara polanya saja yang berbeda. Nah, mengapa seperti itu? Yang 3 kurikulum sebelum kurikulum Merdeka itu membahas bagaimana manusia anak didik itu harus taat serta terhadap guru sebenarnya, dan apapun yang diberikan oleh guru, dan itu yang harus dituntaskan. Nah, saat ini kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang memang memberikan kebebasan terhadap mahasiswa atau kepada siswa gitu. Anggap saja bahwa saat ini sudah terjadi atau sudah dirubah bahwa mahasiswa saja saat ini sudah diajarkan atau sudah diganti kurikulumnya menjadi kampus merdeka. Dan kampus merdeka itu artinya diberikan kebebasan bahwa mereka mampu mendapatkan nilai dengan tugas-tugas atau dengan kegiatan-kegiatan yang bahkan di luar kampus gitu, menggantikan poin-poin yang terjadi di dalam kampus. Nah, pendapat saya adalah semuanya tergantung dari diri kita. Yang penting kita mampu menerapkan persoalan itu, kemudian mampu beradaptasi dengan berbagai kurikulum ini. Yang sejatinya bahwa kurikulum ini tidak jauh berbeda sebenarnya. Yang saya rasakan hanya saja ada hal-hal administratif. Kalau proses penerapannya ya saya rasa ya memang terjadi pergeseran, tapi itu hal yang baik. Karena kenapa? Untuk kembali pada siswa mampu memberikan dan menggali potensinya masing-masing, seperti itu. Baik Bapak, selanjutnya yang ingin saya tanyakan yaitu pertanyaan terakhir Bapak, apa harapan Bapak ke depannya untuk pendidikan di Indonesia ini? Harapan Bapak. Nah, ini bagus, pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. Nah, saat ini saya berada di sebuah tempat di mana tempat peninggalan Belanda dulu, yang pada saat ini kita sedang menggelar kegiatan Pijar Kamandaka namanya. Nah, Pijar Kamandaka ini adalah sebuah kegiatan yang di mana kita menggali seluruh mimpi-mimpi peserta didik kita, terutama di SD Tambora pada saat ini, untuk bagaimana dia jangan berhenti bermimpi. Kemudian kilau cahaya pemimpin itu ingin kita terangkan di sini besok itu pada tanggal 9 di sini. Nah, keinginan saya bahwa harapan besar saya bahwa pendidikan Indonesia saat ini harus terus tumbuh dan berproses dengan baik. Anak-anak kita, kemudian yang berada di sekolah dasar, kemudian yang berada di SMP atau di SMA, bahkan sampai kampus, tidak boleh kehilangan cara berpikir yang baik untuk bagaimana mereka mendapatkan mimpi-mimpinya. Sehingga lewat cita-cita itu, mereka mampu menggali potensinya, kemudian mampu tumbuh dan memberikan pikiran mereka untuk Indonesia. Nah, saya harap pendidikan akan lebih baik, kemudian kurikulum juga mungkin nanti akan coba, meskipun hal ini secara administratif ya masih ada. Baik Bapak, tadi sudah 6 pertanyaan saya lontarkan dan itu sudah cukup bagi saya Bapak. Baik, itu adalah beberapa wawancara singkat saya dengan Bapak Ardiansa SPD yang dimana tadi sudah dijelaskan gambaran mengenai pendidikan itu seperti apa, dan tadi sudah dijelaskan harapan kedepannya untuk pendidikan Indonesia itu seperti apa, dan semoga harapan yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi bisa dikabulkan, bisa terlaksana. Terima kasih atas kesempatan Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mawar, sukses, sehat selalu. Amin, Pak. Terima kasih, Pak.